Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi untuk mapel pengelolaan bisnis retail. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai waralaba. Saya yakin kalian semuanya masih ingat apa itu yang dimaksud dengan waralaba. Apa itu waralaba? Kita ingat sebentar ya. Waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang di mana ada pihak yang memberikan haknya kepada pihak yang lain. Berarti di waralaba itu selalu ada dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pewaralaba dan yang kedua adalah sebagai terwaralaba. Nah, materi kita kali ini adalah tata cara mendirikan bisnis waralaba, atau lebih gampangnya gini. Usaha retail yang seperti apa yang bisa menjadi waralaba? Sebetulnya semua usaha retail itu bisa menjadi waralaba, asalkan ada beberapa kriteria itu dipenuhi. Jadi semuanya bisa. Apakah itu usaha retail yang menjual barang ataupun jasa, semuanya bisa menjadi waralaba selama kriteria terpenuhi. Nah, sekarang apa kriterianya suatu usaha bisa menjadi waralaba? Yang nomor satu itu adalah memiliki ciri khas usaha, memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis, dan konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud, misalnya keunikannya atau yang lainnya. Artinya punya perbedaan dibandingkan dengan usaha retail yang lain. Misalnya sama-sama toko yang menjual kebutuhan pokok, tetapi ada bedanya dengan toko yang lain. Misalnya keunikannya. Misalnya lagi apa? Misalnya kalau ada konsumen yang datang, misalnya disambut dengan kalimat tertentu, kemudian dengan sikap tertentu. Sementara di toko yang lainnya itu biasa-biasa saja. Nah, itu artinya punya ciri khas tertentu. Jadi itu yang nomor satu. Kalau misalnya tidak punya ciri khas tertentu, ya jangan menjadi waralaba. Itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua, usaha itu terbukti sudah memberikan keuntungan minimal selama 5 tahun. Jadi bukan belum untung baru berdiri terus ngajak-ngajak orang, ayo kamu menjadi terwaralaba, aku menjadi pewaralaba. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi harus sudah memberikan keuntungan minimal 5 tahun, kemudian cara kontinu juga terus berjalan. Bukan misalnya tahun ini untung, tahun berikutnya misalnya rugi, tahun berikutnya untung, kemudian usaha juga seperti itu ya, buka tutup tutup buka tutup, bukan seperti itu ya. Jadi terbukti sudah memberikan keuntungan, menunjuk kepada pewaralaba telah memiliki kurang lebih 5 tahun dan mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi masalah. Bukan hanya untung saja, tetapi kalau misalnya ada masalah, mereka punya cara khusus, punya kiat-kiat sendiri bagaimana mengatasi permasalahan itu. Jadi untuk menjadi pewaralaba harus seperti itu. Meskipun tadi dikatakan siapapun boleh, siapapun bisa. Jadi misalnya kalian mau buka usaha waralaba, boleh. Kalian buka toko dulu, kemudian tunjukkan bahwa toko itu punya keunikan, punya perbedaan dibandingkan dengan yang lain. Terus kemudian juga sudah menunjukkan adanya keuntungan. Sudah beroperasi selama 5 tahun, kemudian sudah untung. Bukan begitu kalian buka toko, ngajak temannya dengan tujuan misalnya supaya bisa sama-sama menjalankan usaha itu. Bukan seperti itu. Jadi itu harus ditunjukkan dulu. Kemudian mempunyai standar atas pelayanan barang atau jasa yang ditawarkan secara tertulis. Itu syaratnya. Jadi punya standar operasional. Misalnya kalau ada pembeli yang datang harus seperti ini, kemudian cara menata barang harus seperti ini,
melayani pembeli harus seperti ini, urutannya seperti ini, semuanya itu harus ada, bukan setelah menjadi waralaba baru muncul. Itu yang dikatakan memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa yang ditawarkan secara tertulis. Ditawarkan secara tertulis kepada siapa di situ? Dari pewaralaba kepada terwaralaba. Ingat kemarin ada dua pihak kan? Satu yang memberi, satu yang menerima. Yang memberi namanya apa kemarin? Pewaralaba. Yang menerima itu namanya adalah terwaralaba. Siapa yang buat standar? Pewaralaba. Untuk ditawarkan kepada siapa? Yang mau beli. Maksudnya bukan konsumen, bukan. Yang mau beli, yang mau menjadi terwaralaba. Tuh. Kemudian yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan, mudah dilaksanakan. Artinya standar pelayanan yang dibuat itu mudah dilaksanakan, sehingga penerima waralaba yang misalnya tidak punya sama sekali pengetahuan mengenai usaha retail itu bisa melaksanakan. Misalnya terwaralabanya nggak pernah punya toko, nggak pernah melayani konsumen, nggak pernah menata produk, nggak pernah apapun dalam usaha retail, itu bisa melakukan. Makanya dikatakan di situ standarnya itu harus mudah untuk dilaksanakan. Jadi siapapun yang nanti akhirnya menjadi terwaralaba itu akan dengan mudah untuk melaksanakan. Makanya di situ dikatakan mudah diajarkan, mudah diaplikasikan, mudah dilaksanakan, sehingga penerima yang belum punya pengalaman sama sekali di situ nanti bisa melaksanakan. Makanya kalau kalian lihat ya di usaha waralaba itu, ya kalau kita lihat di sekitar kita, di masyarakat kita kan banyak ya tumbuh waralaba. Kita sebut salah satu yang sering muncul ya, yang sering ada di sekitar kita yang banyak, apa itu? Indomaret. Udah kita lihat aja, banyak kan bermunculan ya. Yang menjadi terwaralaba itu pasti punya pengetahuan mengenai usaha retail itu? Belum tentu. Yang jelas dia punya modal, itu aja. Tetapi dengan adanya syarat bahwa SOP-nya nanti mudah dilaksanakan, kita lihat di situ banyak sekali ya muncul Indomaret satu, muncul satunya, sampai banyak ya yang ada di sekitar kita itu. Kemudian yang berikutnya, adanya dukungan yang berkesinambungan. Dukungan dari siapa? Dari pemberi waralaba secara terus-menerus. Misalnya apa? Bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi. Itu terus. Jadi bukan kalau misalnya sudah ada perjanjian, aku menjadi pewaralaba, satu, kamu misalnya menjadi terwaralaba, pewaralaba sudah tidak usah ikut-ikut, bukan begitu. Tetap harus ada dukungan berkesinambungan. Jadi terus selama mereka masih menjadi pewaralaba. Dalam bentuk apa? Bisa pelatihan, bimbingan operasional setiap harinya. Kalau pelatihan mengenai apa? Macam-macam yang ada di toko retail kan macam-macam ya. Mungkin nata produknya, mungkin pembukuannya, mungkin cara melayani konsumen, terus cara promosinya seperti apa, semuanya itu masih harus tetap dilakukan. Ingat tadi, tidak semua terwaralaba pasti sudah punya pengalaman itu. Kemudian HKI yang telah terdaftar, apakah itu mereknya, hak cipta, hak paten, dan semuanya ya itu harus sudah terdaftar, minimal ya didaftarkan dan sedang menunggu proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Jadi seperti Indomaret, kita sebut bola-balik Indomaret karena itu yang kalian tahu, yang ada di sekitar kalian. Ya, itu punya standar seperti ini, mereknya Indomaret, cirinya seperti ini, kemudian macam-macam. Nah, itu semuanya harus sudah didaftarkan. Jadi haknya mereka. Kalau belum jangan menjadi waralaba. Makanya tadi Busri mengatakan
Kita nggak bisa misalnya buka usaha, laris langsung ngajak orang, ayo aku menjadi kamu menjadi nggak bisa seperti itu. Karena ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Tuh. Kemudian pemberi waralaba harus menyampaikan prospektus waralabanya. Ya, prospektus waralaba itu berupa apa? Ya, macam-macam di situ yang disampaikan. Kira-kira nanti waralabanya itu kayak gini loh. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira nanti kayak gini loh. Yang berikutnya, kalau misalnya seperti ini, nanti seperti ini, seperti ini. Itu harus disampaikan. Kapan itu disampaikan? 2 minggu sebelum ditandatangani perjanjian waralaba. Memangnya kalau misalnya kerjasama yang namanya waralaba ada perjanjian harus. Ya, jadi harus ada perjanjian secara tertulis, bukan hanya ngomong ya, aku ini, kamu itu, bukan seperti itu. Nah, kemudian bisnis waralaba harus didasarkan kepada perjanjian waralaba. Harus, Bu Sri katakan tadi, harus ada perjanjiannya. Harus itu ya. Apa yang menjadi haknya pewaralaba? Apa yang menjadi haknya terwaralaba? Apa yang menjadi kewajiban pewaralaba, apa yang menjadi kewajiban terwaralaba, itu semuanya nanti akan tertuang di perjanjian. Makanya situ harus ada perjanjiannya. Jadi nggak bisa misalnya janjinya secara lisan. Kalau secara lisan berarti nanti gampang untuk diingkari, tertulis. Nah, kemudian harus didaftarkan. Siapa yang mendaftarkan? Terwaralaba harus mendaftarkan. Kemudian ada penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba. Artinya usaha waralaba itu sudah sah. Lalu bagaimana untuk usaha waralaba yang kecil sekali? Kalau untuk usaha yang kecil sekali minimal itu ada perjanjian antara terwaralaba dan pewaralaba, itu tetap ada. Cuma yang untuk pendaftaran kadang-kadang mungkin untuk sementara itu ada yang diabaikan. Untuk yang kecil-kecil ya, karena kita lihat usaha waralaba itu kan bukan besar kayak Indomaret aja ya. Di sekitar kalian banyak usaha waralaba yang kecil-kecil. Apa, ada teh poci, kecil kan itu ya, kecil sekali. Ada apa? Itu yang kayak dari India itu ya, kuku tahu ya, tahu itu sebetulnya ya, seperti itu tuh kecil. Kemudian ada pentol duwer, yang mesti tahu benar ya, ada pentol duwer itu juga kecil. Ada perjanjiannya, ada. Tuh. Kemudian larangan dalam melakukan bisnis waralaba, artinya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, semuanya nanti ada di perjanjian. Misalnya terwaralaba nggak boleh nambahi barang dagangan sendiri. Misalnya nggak boleh dititipi barang dari misalnya orang lain. Nah, itu semuanya ada. Kemudian kewajiban dalam melaksanakan bisnis waralaba apa? Ya, misalnya wajib ini, misalnya wajib promosi, wajib menjalankan usaha dengan baik, wajib begini dan seterusnya. Semuanya nanti akan lengkap. Kemudian ada sanksi atas pelanggaran dalam bisnis waralaba. Semuanya itu nanti akan tertulis di perjanjian antara terwaralaba dan pewaralaba. Jadi sekali lagi, ya siapapun boleh itu buka usaha yang namanya waralaba, tetapi harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, mulai dari punya keunikan, punya perbedaan, sudah pernah untung dan terus kan gitu ya, bukan sudah pernah tapi rugi terus, untung minimal 5 tahun, continue usahanya, ada standar pelayanannya, kemudian mudah diajarkan, ada dukungan yang berkesinambungan, kemudian kekayaan intelektualnya sudah terdaftar, bukan misalnya apa, kita baru bisa seperti ini langsung ngajak orang waralaba, itu ya. Nah, itu sedikit mengenai waralaba. Yang lain-lain nanti silahkan dibaca di buku paket. Sekali lagi buku paketmu itu banyak ya, kalian bisa bacanya. Itu ya, sudah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.